lain juga yang juga saya kuasai untuk pemrogramannya, tapi di sini kita akan belajar bareng-bareng tentang PLC Omron. Untuk PLC sendiri, jadi PLC itu sebetulnya relay, secara sederhananya itu relay yang dikendalikan oleh controller. Jadi kalau kita menggunakan relay yang manual atau yang konvensional, itu untuk satu relay ataupun untuk katakanlah untuk satu mesin itu bisa menggunakan berpuluh-puluh relay untuk membuat sequence-nya ataupun step-step dari fungsi mesin itu. Saya pernah lihat di mesin injection ada satu mesin injection itu dia masih pakai relay, belum pakai PLC, memang mesinnya udah lama banget. Itu relay di panelnya itu untuk menggerakkan kerja si mesin injection ini, itu ada sekitar 50 atau 60-an relay ya. Jadi tentu pertama yang jelas adalah kita ketika terjadi trouble itu juga cukup menyulitkan untuk menganalisa trouble-nya dari segi maintenance-nya itu. Kemudian juga dari segi efisiensi ya. Jadi kalau misalkan kita mau improvement, kita mau menambahkan fungsi ataupun semisal menambahkan device sensor di sana, tentunya kita juga akan lebih susah untuk merangkai wiringnya ataupun menganalisa di mana kita harus menambahkan device itu. Nah, dengan adanya PLC ini, maka fungsi-fungsi dari relay itu bisa digantikan dengan satu alat atau satu kotak yang mana alat itu bisa kita develop dengan programmer atau dengan aplikasi. Nah, kelebihannya yang pertama jelas dari segi maintenance-nya, itu ketika terjadi trouble kita lebih mudah mencari sumber masalahnya. Bisa kita menggunakan simulasi melalui monitor ataupun aplikasi pemrogramannya, atau jika memang mesin itu sudah dilengkapi dengan interface, itu juga di sana bisa kita lihat untuk alarm-alarm yang memang terdeteksi. Kemudian juga tentunya dari segi tempat atau panelnya itu juga lebih ringkas karena dalam satu box PLC yang mungkin ukurannya hanya sekitar 15 kali kali 10 cm itu sudah bisa kita masukkan beratus-ratus ataupun ribuan logic. Nah, itu tentu mempermudah dari segi develop panelnya dan juga mempermudah kita dalam improvement sebuah mesin. Kemudian untuk PLC Omron sendiri, sebetulnya untuk Omron itu dia punya dua tipe, yaitu tipe modular atau yang biasanya itu untuk mereknya itu CJ series. Jadi ada CJ1M, CJ2M, dan seterusnya, itu tipe modular. Kemudian ada tipe compact atau CP series, CP2E, CP1E, dan CP1H, dan lain-lain. Bedanya apa untuk modular dan juga compact ini? Kalau kita ngomong tentang modular, itu dia itu sebetulnya dalam satu perangkat ini dijual secara terpisah. Artinya di perangkat ini itu CPU dan power supply itu menjadi satu. Kemudian perangkat berikutnya itu ada I/O, input analog input, terus analog output, kemudian nanti ada rak lagi, misalkan digital output, digital input, kemudian ada mungkin modul untuk thermocouple, kemudian ada modul untuk membaca servo atau encoder, itu bisa ditambahkan di sini. Namun untuk fiturnya itu terpisah. Jadi
Ini kalau kita bagi ada 3 bagian. Ada 3 bagian di sini. Ini untuk perangkat CPU dan juga power supply-nya. Kemudian ini inputnya. Kemudian yang ini input, yang ini output. Nah, ini NRAC. NRAC itu dia ketika sudah dirangkai, dia harus diberi ini untuk menandakan bahwa ada berapa rangkaian begitu. Kemudian untuk tipe compact itu dalam satu device ini dia sudah include power supply, kemudian CPU, kemudian di yang atas ini adalah terminal input, kemudian yang bawah ini terminal output. Untuk perbedaannya yang signifikan itu. Kalau untuk pemrogramannya seperti apa? Pemrogramannya sama, aplikasi yang digunakan sama, kemudian mungkin perbedaannya adalah di konfigurasi ketika melakukan pemrograman. Jadi kalau untuk yang modular ini kita harus melakukan konfigurasi atau meregister rak-rak yang kita gunakan. Nah, hari ini karena temanya adalah basic programming, jadi yang kita ambil sebagai materi itu kita akan mendalami mengenai yang tipe compact. Mendalami tipe compact. Oke, ya. Kemudian untuk berikutnya yang akan saya sampaikan adalah mengenai bagian-bagian atau device yang terdapat di PLC tipe compact ya. Jadi kalau tadi sudah saya jelaskan bahwa di tipe compact ini dalam satu box PLC ini kita sudah mendapatkan satu perangkat, yaitu ada CPU, kemudian power supply, kemudian input dan output. Nah, untuk di dalam PLC compact ini, di sini di bagian atas ini adalah input terminal block. Nah, input terminal block ini dia difungsikan untuk wiring atau untuk tempat di mana input, baik itu sensor, push button, switch, dan sebagainya, untuk men-trigger signal ke dalam PLC. Kemudian ini input indikator, jadi ketika ada sinyal masuk, dia akan menunjukkan kedipan lampu di sini. Di masing-masing alamat ya, jadi kalau untuk CP1E itu alamatnya untuk input 0.00 sampai dengan 0.9. Kemudian disambung lagi 1.0 sampai 1.04. Kemudian di sini ada peripheral. Ini adalah tempat di mana kita jika mau mengupload program PLC, jadi ketika kita buat programnya di aplikasi CX, kemudian kita mau memasukkan itu dengan kabel USB melalui ini port ini. Kemudian ini analog adjuster. Di sini biasanya sudah di setting default sesuai settingan pabrik. Itu tergantung dari fungsinya atau tergantung dari settingan pabriknya. Kemudian yang di bawah ini adalah output terminal block. Jadi output terminal block ini dia adalah tempat wiring atau pengkabelan untuk output, baik itu lampu, solenoid, motor ataupun dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada indikator operation. Jadi biasanya ada 4 lampu, run, kemudian error, kemudian program itu harus nyala hijau. Jadi kalau ada salah satu merah, berarti entah itu tegangannya tidak tercapai ataupun ada sesuatu yang abnormal dari device PLC ini.
Kemudian untuk ini seperti yang saya tadi sebutkan bahwa kalau kita menggunakan PLC itu pasti nggak jauh dari yang namanya input dan juga output. Input itu apapun yang memberikan sinyal dalam PLC. Apa maksudnya? Jadi kalau kita lakukan di rumah kita itu input itu saklar lampu yang ada di rumah kita, dia akan memberikan sinyal PLC yang nanti PLC-nya akan memproses output-nya. Output-nya apa? Lampu. Kalau kita lihat di rumah kita ya inputnya itu saklar atau switch ada itu. Kemudian outputnya lampu yang ada di ruangan tersebut. Nah, untuk yang biasa digunakan di industri itu biasanya inputnya mengikuti beberapa input yang digunakan di industri. Untuk encoder ini tergolong untuk analog input ya. Analog input karena kan nilainya ya kalau yang lain ini 0,1 artinya on off ketika encoder dan sensor encoder dan beberapa tipe sensor itu dia mengirim nilai itu berupa angka atau range. Misal encoder dari satu putaran misal dia harus mengirim 120 puls misalkan. Itu yang akan diterima PLC. Nah, encoder ini biasanya terpasang di motor servo. Biasanya digunakan di mesin-mesin yang perlu untuk menggerakkan dengan jarak ataupun dengan ketelitian atau kepresisian yang tinggi. Seperti CNC, kemudian injection mesin yang dengan servo itu juga menggunakan encoder. Kemudian logika. Nah, salah satu keuntungan dari PLC dibanding relay konvensional adalah di dalam PLC ini sudah tersedia yang namanya timer dan counter. Timer dan counter ini kalau kita menggunakan yang konvensional itu antara relay biasa dan relay timer, relay counter itu terpisah. Jadi dan tentu di satu perangkat itu hanya bisa misal timer hanya bisa diatur untuk satu waktu tertentu. Misal kita ingin mengatur timer itu 3 detik, berarti satu device itu walaupun outputnya ada 2 atau 3 biasanya di relay timer itu, tapi sama-sama 3 detik. Begitupun dengan counter. Kemudian untuk wiringnya kurang lebih seperti ini. Jadi karena untuk PLC tipe compact ini dia sudah include dengan power supply, maka yang kita sambungkan itu cukup dengan memasukkan L1 dan L2 atau netra, fasa dan netra. Nah, ini berapa volt? Ini 220 volt AC. Kemudian nanti di setiap terminal input itu ada yang namanya COM. Nah, COM ini bisa kita gunakan positif, bisa juga kita gunakan negatif. Ketika kita menggunakan COM ini positif, kalau COM ini kita hubungkan ke nilai positif, berarti nanti di input ini dia nilainya negatif. Seperti itu. Gambarnya seperti ini. Kemudian ini untuk upper itu berarti inputnya. Di sini ada alamatnya. Ini berarti alamatnya 0.00. Kemudian kalau yang ini untuk alamatnya 0.0. Yang ini alamatnya 1.01, 1.00, 103. Kemudian ini untuk di bagian outputnya. Bagian outputnya setiap satu COM dia punya satu alamat. Ada yang
langsung dengan 2 alamat. Untuk wiringnya sama, jadi ketika COM-nya kita sambungkan dengan negatif, COM-nya misalkan kita sambungkan dengan negatif, maka nanti keluaran dari output ini harus tersambung dengan positif. Seperti itu. Kemudian berikutnya ini juga masih wiringnya. Di sini ini adalah tipe wiring ketika kita menggunakan solenoid untuk menggerakkan silinder. Jadi PLC itu seperti tadi saya jelaskan bahwa output dari PLC itu bisa berbagai macam tipe output, bisa lampu, bisa dengan silinder, bisa dengan motor. Nah, ini contohnya dengan silinder. Kalau kita ngomong silinder, silinder ini kan dia penggeraknya adalah angin ya, atau angin bertekanan atau kompresor. Nah, maka yang harus di-trigger oleh PLC adalah katupnya, katup dari angin yang akan menggerakkan silinder ini. Nah, katupnya ini untuk wiringnya sebetulnya sama dengan jika si katup ini koilnya itu sama dengan outputan PLC misalkan 24 volt DC, maka wiringnya ya seperti ini. Tapi kalau dia koilnya itu 220 karena outputan dari PLC itu hanya 24 volt DC, maka dia harus ke relay dulu. Kemudian relay ini nanti mengaktifkan solenoidnya seperti itu. Ini gambaran sederhananya si PLC ini digunakan untuk men-trigger relay. Kemudian relay ini NO atau NC-nya itu COM-nya terhubung dengan 220. Nah, koilnya di-trigger oleh 24 volt dari PLC. Nah, kemudian prinsip kerja atau bagaimana PLC ini bisa berkomunikasi dengan dengan device kita, dengan komputer yang kita gunakan untuk programming. Secara umum gambaran sederhananya seperti ini. Jadi ketika di tengah ini adalah kotaknya atau processing unitnya, CPU-nya, itu kita terhubung dengan power supply, kemudian kita memberikan sinyal input ke si CPU ini, yaitu berupa dari push button atau switch ataupun apapun yang tegangannya itu sama dengan COM, maka nanti si processing ini akan memproses inputan yang kita berikan untuk menjadi outputan. Nah, bagaimana dia akan memproses atau bagaimana prosesnya menjadi outputan ini? Prosesnya akan sama dengan apa yang kita masukkan dalam program, dalam memori. Jadi sebelum kita gunakan, itu PLC itu harus kita beri program yang sudah kita develop melalui aplikasi. Kemudian nanti sesuai dengan alamat-alamat yang kita develop di device kita, inputan ini kita pasangkan dengan alamat yang sesuai. Misalkan alamat 0.0 dia adalah untuk push button start. Ketika push button ini ditekan, kemudian dia memberikan sinyal ke PLC, maka dia akan menyalakan lampu. Nah, maka PLC ini akan memberikan output ke outputan lampu. Gambaran sederhananya seperti itu. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita nonton TV, kemudian kita megang remote, anggaplah remote itu di dalamnya adalah PLC yang sudah ada program yang kita gunakan. Maka ketika kita menekan tombol angka 1, maka dia akan diproses di dalam CPU yang ada di remote itu untuk memberikan outputan
ke televisi sinyal angka 1. Sehingga televisi itu nanti akan memindahkan channel ke channel nomor 1. Kayak gitu. Kemudian software yang kita gunakan. Software yang kita gunakan CX Programmer atau CX1. Jadi ini softwarenya Omron. Mungkin nanti untuk teman-teman yang mungkin belum punya untuk softwarenya, tadi saya sudah sempat kirimkan linknya untuk software ini. Link beserta cara installnya. Jadi yang saya kirim itu crack, ya, itu crack. Silahkan bisa diikuti untuk langkah penginstalannya. Itu bisa kita gunakan untuk semua tipe PLC Omron, semua tipe PLC Omron, kecuali yang pemrograman PLC-nya dengan Sysmax ya. Ada PLC Omron yang pemrogramannya tidak dengan CX Programmer, tapi dengan Sysmax. Nah itu kalau nggak salah tipenya itu N, PLC Omron tipe N. Itu ada beberapa yang nggak bisa menggunakan CX Programmer. Nah, kalau untuk tampilannya seperti apa? Tampilannya seperti ini. Ini untuk tampilannya. Oh, maaf, saya ulangi share screen dulu. Jadi untuk tampilan softwarenya itu seperti ini. Ini adalah menu untuk membuat program baru, untuk membuat apa? Ya, program baru atau apa namanya? Ledger baru. Kemudian ini untuk membuka file, nah, dan fungsi-fungsi yang lain. Ini adalah kontaknya. Di sini juga sebetulnya ada shortcut-nya ya. Ada shortcut-nya. Nanti untuk materi PPT-nya bisa di-share. Kemudian untuk pembuatannya seperti apa? Pembuatannya setelah ini nanti kita coba buat untuk logika sederhananya. Nah, untuk logika PLC itu sebetulnya bisa kita analogikan atau bisa kita gambarkan secara paling sederhana itu dengan tim chart. Jadi kalau mungkin teman-teman beberapa ada yang dari jurusan kelistrikan ataupun mungkin otomasi industri itu di sini pasti nggak asing dengan yang namanya tim chart. Nah, tim chart ini cara bacanya gimana? Cara bacanya itu seperti ini. Jadi di sini ada push button, PB itu push button. Di push button pertama, ketika dia naik, artinya dia ditekan. Artinya di sini push button ini kita tekan, dia akan memberikan sinyal ke PLC. Kemudian apa efeknya? Efeknya adalah L1 atau lampu satunya mati. Sinyalnya ke bawah artinya mati. Dan lampu 2-nya dia akan hidup. Apa bedanya lampu 1 dan lampu 2? Kalau kita lihat di time chart-nya, lampu 1 ini hanya mati atau hanya turun ketika PB1 ini dalam keadaan naik atau dalam keadaan ditekan. Artinya ketika PB1 kita lepas, lampu 1 ini akan kembali nyala. Nah, kalau untuk lampu 2 ini akan terus bertahan menyala sampai dengan push button 2 kita tekan. Kemudian ketika push button 2 kita lepas, itu dia akan mematikan lampu 1. Ini logika sederhananya. Cara programnya seperti apa? Cara programnya kita coba pakai CX-nya ya.
Jadi di sini pertama kita pastikan PB1. PB1 berefek kepada lampu 1. Hanya sementara, artinya dia menggunakan tipe atau menggunakan jenis push button NC. Di sini NC. Untuk shortcutnya kita bisa menggunakan CTRL X. Sorry. Ya. Kita bisa menggunakan CTRL X atau kita ambil dari situ juga sama saja. Kemudian kita beri alamat, misalkan untuk PB1 0.0. Kemudian kita beri komen. Nah, PB1 ini dia akan mematikan sementara lampu 1. Berarti untuk outputnya kita bisa menggunakan alamat lampu 1. Untuk output itu alamatnya 100 titik. Untuk tipe CP output 100 titik. Ini di sini kita gunakan lampu 1. Kemudian kita buat untuk fungsi PB1, masih PB1 di lampu 2. Nah, karena lampu 2 ini harus nyala terus, artinya dia harus menggunakan yang namanya safe holding atau penguncian. Jadi kita ambil NO-nya PB1, kemudian kita gunakan internal relay. Internal relay W0. Sorry, untuk shortcutnya ketika kita menggunakan NO itu pakainya X, pakainya C. Kalau untuk NC itu X, kemudian untuk output itu O. Ini relay, kemudian kita buat safe holding. Di sini. Nah, ini sudah di PB1 untuk output lampu 1 dan lampu 2. Kemudian kita gunakan PB2. PB2 kita gunakan. Kemudian PB2 berefek ke matinya lampu 2, dan matinya lampu 1. Nah, untuk matinya lampu 2 kita cukup gunakan NC-nya di sini. PB kita gunakan NC di sini. 01 NC. Kenapa digunakan NC-nya di sini? Ketika PB2 ditekan, maka holdingan dari PB1 tadi yang untuk menyalakan lampu 2 dia akan mati. Kemudian untuk mematikan lampu 1, maka kita buat holdingan baru. Karena dia matinya ketika PB-nya dilepas, maka di sini harus kita gunakan diferensial. Diferensial up. Diferensial down. Diferensial down. Kalau diferensial up artinya dia memberikan sinyal ketika posisinya awal ditekan. Kalau diferensial down ketika dia dilepas. Dan kita buat holdingan lagi.
Ini. Nah, kemudian holdingan yang kita punya sekarang itu kita gunakan di sini. NC untuk W1. Nah, untuk lampu 2 belum ada outputnya, maka kita buat dengan menggunakan W0. Nah, ini output 100 titik. Ya, ini untuk lampu 2-nya. Nah, ini kemudian ketika kita mau mensimulasikan, kita bisa menggunakan tandanya. Kita bisa menggunakan fitur yang ada di sini. Di simulation, kemudian work online. Kita work online saja, program yang sudah kita buat. Nah, dia akan menunjukkan nyala seperti ini. Kemudian kita coba jalankan seperti fungsi tadi. Jadi kita coba jalankan. Di sini PB1-nya kita tekan. Bisa menggunakan CTRL-J. CTRL-J. Nah, ketika PB1 kita tekan, maka lampu 1 di sini dia akan mati. Kemudian lampu 2 dia akan nyala. Kemudian PB1 ini kita lepas. Lampu 1-nya akan kembali nyala. Lampu 2-nya tetap menyala. Kemudian coba kita tekan untuk push button 2. CTRL-J. Di sini dia akan mematikan lampu 2. Untuk lampu 1-nya tetap menyala, kita lepas untuk push button-nya dengan CTRL-K. Nah, lampu 1 juga akan mati, sama sesuai dengan sequence yang ada. Itu untuk basic, untuk program basicnya. Kemudian kita lanjut untuk berikutnya. Jadi selain PLC, kita juga biasanya ketika di mesin kita tahu yang namanya human interface atau HMI ya. Human interface atau HMI itu fungsinya adalah sebagai kontrol kontrol dan monitoring dari mesin yang berupa layar touchscreen yang biasanya dipasangkan di panel kontrolnya. Jadi kalau misalkan di panel kontrol itu kan satu mesin itu mungkin untuk tombolnya itu bisa sangat banyak sekali ya, bisa lebih dari 10 katakanlah. Nah, untuk mengefisiensi panel kontrol atau meminimalis ukuran panel kontrol, maka kita biasanya menggunakan HMI atau Human Interface. Human Machine Interface atau biasanya di industri juga disebut dengan touchscreen. Nah, jadi tombol-tombol yang harusnya berupa tombol hardware itu bisa kita buat atau kita desain di touchscreen yang ada di panel mesin. Juga bisa kita gunakan untuk memonitoring alamat-alamat yang ada di PLC. Misalkan tadi jika kita yang tadi kita simulasikan ada alamat 100.00 untuk lampu 1 misalkan. Nah, biasanya
dari segi maintenance itu alamat itu juga akan diberikan tampilan di human interface. Apakah ketika PB1-nya ditekan benar-benar alamat ini nyala atau tidak, itu biasanya juga ada fiturnya di human interface ini. Nah, kemudian untuk komunikasinya dengan PLC ataupun dengan programmernya gimana, dengan device programmernya. Untuk PLC-nya ini bisa dengan tipe modular, bisa dengan tipe compact. Kemudian untuk tipe komunikasinya biasanya menggunakan serial RS232 atau bisa juga dengan Ethernet ya, atau kabelan itu kita juga bisa menggunakan itu. Kemudian untuk upload program dari komputer atau dari laptop ke dalam HMI sama dengan PLC menggunakan kabel USB yang kotak itu periferal. Kemudian untuk komunikasinya, jadi alamat yang ada di PLC ini kita berikan juga alamat yang sama dengan tombol ataupun output lampu yang ada di HMI yang kita develop. Nah, itu untuk komunikasinya. Kemudian untuk programmingnya seperti apa? Nanti akan saya jelaskan. Yang sebelumnya untuk tipe dari Omron, untuk HMI ini ada dua tipe. Yang pertama itu ada tipe NB dan juga ada tipe NS. Untuk tipe NB ini programmernya menggunakan NB Designer. Kemudian untuk tipe NS menggunakan CX Designer. Bedanya apa? Memang di beberapa fitur lebih lengkap di tipe NS ya. Kemudian untuk ukuran screen-nya juga NS ini screen yang lebih besar ukuran screen-nya, inch-nya. Untuk harga cenderung lebih murah di yang tipe NB. Nah, kalau salah satu kemudian menggunakan CX atau NS, itu kita bisa simulasi secara online. Kalau NB ini sebenarnya bisa, tapi prosedurnya itu ribet. Di beberapa YouTube ada untuk prosedur pembuatan simulasi di NB Designer, tapi belum tentu berhasil. Saya pernah nyoba tapi gagal. Jadi kalau dengan NB, kalau kita develop dengan NB, ya mau nggak mau harus ada device-nya, harus kita coba atau trial dengan device-nya. Nah, kalau ini bisa kita gunakan online. Nah, ini salah satu video untuk contoh ini menggunakan CX Designer. Ini programnya. Ini tampilan di ini proses uploadnya ya, proses simulasi. Ini tampilannya. Ini kita simulasikan untuk kalkulator. Kemudian ini untuk nyala mati lampu saja. Ini untuk motor, gerakan motor. Jadi ketika misalkan untuk cooling tower ataupun apa namanya torrent itu bisa kita gunakan ini juga untuk debitnya, apakah dia full atau debitnya seberapa tinggi, itu bisa menggunakan programmer ini. Kemudian ini untuk kalkulator. Ya,
kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kita akan masuk ke studi case. Jadi di sini saya punya sebuah soal tentang sistem parkir otomatis. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang pasti sering lihat ini. Sebagian kemungkinan besar prosesnya sama dengan soal ini. Jadi di sini kalau ketika ada mobil datang, dia akan terdeteksi sensor yang ada di sini. Nanti si pengemudi akan menekan push button. Kemudian ketika push button sudah ditekan, palang parkirnya akan terbuka. Kemudian setelah palang parkir terbuka, terbuka sempurna, buzzernya akan berbunyi. Kemudian nanti mobil melalui palang, dia akan mengenai sensor 2. Nah, ketika sensor 2 ini mobil sudah selesai melalui sensor 2, baru nanti buzzernya akan mati, kemudian palang ini akan tertutup kembali. Nah, biasanya teman-teman yang mungkin beberapa teman-teman yang ikut lomba maupun yang ada di industri biasanya menggunakan soal sekuensial atau soal cerita semacam ini, kita mentranslatekan untuk menjadi program itu dengan metode sekuensial. Jadi apa yang ada di soal, mana yang input, mana yang output, kita pisahkan seperti ini. Tanda panah ini artinya efeknya. Jadi tanda panah ke atas itu artinya membuat. Jadi di sini cara membacanya adalah ketika push button 1 itu on, kemudian sensor 1 juga on, kemudian ditambah limit switch ini juga on, artinya posisi palangnya tertutup, maka dia akan membuat palang ini terbuka. Nah, ketika palang terbuka, palang ini akan mengenai read switch, tanda bahwa palangnya sudah terbuka sempurna. Read switch yang aktif akan mengaktifkan buzzer. Buzzer ini akan berbunyi. Nah, seiring buzzer berbunyi, mobil akan berjalan. Dia akan menyentuh sensor 2, karena syaratnya di soal tadi adalah sensor 2 ini memberi sinyal ketika mobilnya sudah selesai melewati, maka kita buat div down. Nah, div down-nya sensor 2 ini akan membuat buzzernya mati, kemudian palangnya tertutup. Kemudian setelah itu palang tertutup, dia akan kembali mengenai limit switch 2, dia akan reset. Nah, apa fungsi reset? Fungsi reset ini jadi ketika semua sudah terjadi, satu mobil sudah selesai proses, nanti ada mobil baru masuk lagi, dia langsung bisa menjalankan proses ini. Karena kan tadi seperti kita ketahui, di beberapa fungsi kita akan menggunakan yang namanya scaffolding. Mari kita buat untuk simulasi programnya. Kita baca dari sini. Kita buat baru saja. Jadi yang pertama itu kita harus memprasyaratkan PB1-nya on, maka 00. Ini sebagai PB1. Kemudian syarat kedua adalah sensor 1. Sensor 1 itu di sini. Sensor 1 itu kita buat di 03 atau 01 juga nggak masalah. Di sini saya akan buat 03. 03. Kemudian setelah itu syarat ketiganya ada limit switch yang harus aktif.
Kemudian setelah ini dia akan meminta palang untuk terbuka. Nah, di sini kita buat holding ya. Jangan lupa kenapa? Karena dia kan nanti akan tertutup kembali menunggu beberapa proses. Jadi kita harus kunci. Kemudian boleh kita buat inputnya dulu, boleh langsung input ke output juga nggak masalah. Di sini W0. Untuk palangnya kita buat 100.0. Kemudian nanti ketika palang terbuka dia akan mengenai RS ya. Jadi di sini C0.3 sorry 0.1. 0.1 dia akan membuat buzzer ini aktif. Nah, untuk buzzer ini karena RS1 ini adalah konfirmasi ketika dia terbuka palang maaf ya. Iya, benar. Palang ini terbuka, maka artinya RS1 ini akan terus tertekan oleh palang atau akan terus aktif oleh selama palang ini terbuka. Jadi nggak harus dengan kuncian. Kita bisa gunakan output langsung. Kita bisa gunakan output langsung. Buzzernya. Kemudian setelah itu buzzer aktif, ada sensor 2 yang mendeteksi. Nah, jangan lupa tipenya adalah div down. Sensor 2 mendeteksi, buzzernya harus mati. Kemudian palangnya harus tertutup. Berarti ini bisa kita gunakan untuk memutus ini dengan tipe NC. Dan juga ini akan otomatis. Karena kan RS ini nanti akan mati ketika palang ini tertutup. Nah, setelah itu nanti yang terjadi adalah LS2-nya akan on. Jadi ketika palangnya sudah tertutup, LS2-nya akan on. Karena di program ini kita nggak ada self-holdingan yang masih tertutup, maka ini tidak kita gunakan, nggak apa-apa. Kalau misalkan ini kita holding, maka presetnya ya bisa dengan LS2. Coba kita simulasikan. Di sini saya juga sudah buat programnya seperti ini. Untuk PB1, sensor 1, sensor RS1, LS1, kemudian sensor 2. Ini simulasi pintu parkirnya. Caranya untuk simulasi itu kita klik di simulation, kemudian start PLC integrated. Oh maaf, yang tadi belum di close. Sebelumnya harus di close dulu. Dan yang ini kita simulasikan. Oh, kalau enggak langsung saja lewat sini.
Terus CX simulator. Oh ya, pastikan yang kebuka hanya satu. Pastikan yang kebuka hanya satu. Kita akan persiapan untuk pilihan. Ya, di sini sensor satu aktif karena ini simulator ya, karena ini simulator, jadi kita nggak bisa nekan lebih dari satu push button. Artinya dua syarat yang lain kita gunakan force CTRL-J. Kemudian kita tekan PB1, maka pintu, oh ini kebalik, maaf, harusnya ketika nyala dia harusnya mundur. Cara ngubahnya gimana? Cara ngubahnya di CX Designer-nya. Di CX Designer kita klik 2 kali. Ini saya bisa milih filenya di sini, kemudian ditukar. Saya tukar. Nah, kita coba lagi. Ini posisi udah nyala. Kemudian ya masih kebalik, nggak apa-apa. Kemudian ketika di ini nanti dia akan mengenai RS, di sini, karena tadi RS-nya itu kita nggak kunci, makanya di sini kita gunakan ini. Buzzernya akan on. Nah, buzzernya akan nyala. Kemudian nanti dia akan menyentuh, mobil akan menyentuh sensor 2. Ketika sensor 2 ini dilepas, ya, dia akan kembali. Kenapa buzzernya tetap nyala? Karena tadi kita force, kita gunakan force di CX programmernya. Ini kalau kita force, nah kelebihan kekurangannya ketika simulasi adalah beberapa fungsi yang kita force itu nggak bisa kita kendalikan dari simulator. Jadi kalau ini nyalanya kita force, maka matinya juga kita force. Tadi kenapa dia harus di force itu jawabannya adalah karena ini nggak kita kunci. Kalau misalkan mau dari simulator, ini kita buat kuncian dulu. Tapi W1.
kemudian dia akan mati. Oh iya ya, ini ini kan di simulator itu kita nggak bisa langsung mencet tiga tombol sekaligus, maka dua tombol yang lain ini kita force saja. Kemudian kita F1 kita tekan, maka parkirnya akan terbuka, dia akan mengenai, nah buzzernya akan nyala. Setelah buzzer nyala, mobil lewat, dia akan kena sensor 2, kemudian ketika mobilnya sudah selesai di sensor 2, buzzernya mati, pintu parkirnya kembali tertutup. Ini kebalik ya. Itu untuk penyelesaian soalnya seperti gasnya. Kemudian mungkin untuk gasnya itu mungkin untuk tanya jawab ya, silakan untuk Mas Rizky, apakah mau dimoderatori atau gimana? Saya kira materinya itu yang saya sampaikan. Ini kalau ada pertanyaan atau ada yang harus ditambahkan dari teman-teman, silakan bisa bertanya atau malah justru mengoreksi atau menambahkan. Mas Rizky? Oke, siap Kak. Nah, terima kasih banyak Kak Osama atas penyampaian materinya. Tadi cukup kompleks ya teman-teman, mulai dari penjelasan sampai study case. Jadi teman-teman bisa memahami juga. Nah, di sini aku mau buka sesi tanya jawab, kira-kira kurang lebih 30 menit. Jadi silakan teman-teman yang tanya bisa melalui fitur raise hand atau langsung